Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih sehat. Semoga kesehatan ini akan terus kita dapat sampai akhirnya kita selesai melalui Lokakarya 5 pada hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Sudah kelihatan? Halo, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah kelihatan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah sampai ke Lokakarya 5, di mana di Lokakarya 5 ini tema yang diusung adalah kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Saya akan membersamai Bapak Ibu sekalian selama 10 menit. Saya Muhammad Taisir, asal sekolah di SMP Islam Terpadu Hamzan Wadi NW Peneda. Bapak Ibu sekalian, nanti ada beberapa alur yang kita akan lalui dalam kegiatan ini, mulai dari pembukaan, kemudian penyampaian tujuan, yang selanjutnya menggali pemahaman, diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Namun sebelum kita mulai, tentunya kita perlu menyepakati kesepakatan belajar kita di hari ini. Yang pertama, mungkin kameranya harus on semua, jangan ada yang tutup kamera, kemudian mic-nya di unmute apabila tidak sedang berbicara, kemudian fitur raise hand sama chat box itu digunakan untuk bertanya atau menanggapi nantinya. Boleh berbicara apabila ditunjuk. Apakah ada yang perlu kita tambahkan, Bapak Ibu? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai. Untuk kegiatan yang pertama, kita pembukaan dulu. Untuk pembukaan ini, saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa. Silahkan. Kali ini kita minta Pak Imung mungkin. Silahkan Pak Imung. Baik, terima kasih Pak Fasilitator. Untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini, semoga apa yang tujuan kita dapat tercapai. Marilah kita sama-sama berdoa dengan sama-sama menundukkan kepala, berdoa, mulai berdoa selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Imum atas doa yang dipanjatkan. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita munajatkan di dalam hati kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Pak Ibu, dalam Lokakarya kelima ini, tujuan yang akan kita capai adalah calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program yang terdiri dari 3 hal inti nanti, yaitu mulai dari judul programnya, judul kegiatannya, kemudian latar belakang, dan tujuan dari program itu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin kita mulai dengan pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, menurut Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu pikirkan jauh di dalam pikiran Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa urgensi seorang guru penggerak mampu membuat program yang berpihak kepada murid? Kemudian yang kedua, potensi dan aset apa saja yang bisa Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak kepada murid? Nah, untuk menjawab 2 pertanyaan ini, mari saya siapkan, ada Jamboard yang bisa, silahkan. Sudah linknya saya sudah siapkan di chatbox.
Kita menjawab untuk yang pertama dulu, untuk halaman pertama. Pertanyaannya, apa saja yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid? Silahkan Bapak Ibu. Ya, Pak Ilmanul Yakin sudah menuliskan jawabannya. Kemudian Bu Dwi Rahayu. Tinggal Bu Hernawati. Nah, ini dia muncul dia. Bu Eng dengan warna pinknya. Oke. Kita baca. Jadi kalau menurut yang pertama, menurut Pak Ilmanul Yakin, bahwa yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak kepada murid itu adalah kebutuhan murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, Bu Dwi Rahayu, latar belakangnya karena guru masih menjadi center dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, Bu Eng, kebutuhan belajar murid dan aset yang ada di sekolah. Nah, untuk yang pertama ini mungkin kita bisa minta Bu Eng untuk mengulas lebih dalam apa yang dijawab di Jamboard. Silahkan Bu Eng. Sesuai dengan jawaban kita, maksudnya Bapak? Ya. Ya. Terima kasih Bapak bahwa ini apa saja yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid. Yang terutama tentu yang betul-betul dibutuhkan oleh murid itu sendiri dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian kenapa saya tambahkan di situ ada aset yang ada di sekolah? Karena tentu ini bagaimana kita memberdayakan aset yang sudah ada di sekolah dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut. Dan kita sudah kemarin mengadakan 7 pemetaan aset, mulai dari aset manusianya, kemudian sampai aset lingkungannya. Begitu Pak Fasilitator. Oke, terima kasih. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Bapak. Oke. Selanjutnya kita beralih ke halaman yang kedua. Program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan segera berkaitan dengan program yang berpihak kepada murid? Maksudnya di sekolah kita masing-masing gitu, Ya, Pak? tentu di sekolah masing-masing yang paling dekat. Dan bisa langsung ke halaman ketiga. Aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah berkaitan dengan program yang berpihak kepada murid? Ya, dari Pak Ilmanul Yakin, latihan upacara bendera, ya, program yang berpihak kepada murid. Kemudian Bu Hernawati, program yang benar-benar dibutuhkan baik yang berkaitan dengan program pembelajaran di kelas maupun ekstrakurikuler. Kemudian Bu Dwi Rahayu membuat pojok baca, membuat taman literasi, membuat kreasi budaya. Dan tentunya ini semua sudah luar biasa. Memang program-program ini dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian di halaman ketiga, Bapak Ibu. Di halaman ketiga, aset apa saja yang dimiliki sekolah berkaitan dengan program yang berpihak kepada murid. SDM-nya, aset prasarana dan sarana, aset lingkungan, aset budaya. Kemudian dari Pak Ilmanul Yakin, halaman sekolah dan tiang bendera, karena usulannya tadi tentang upacara bendera. Kemudian Bu Dwi, ya, dari Bu Dwi, bahwa aset yang dimiliki sekolah yang berkaitan dengan program yang berpihak kepada murid yaitu SDM guru, prasarana dan sarana. Alhamdulillah, ya, apa yang Ibu sampaikan ini sudah luar biasa. Dan dari apa yang sudah Bapak Ibu jawab di Jamboard, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk membuat suatu program yang berpihak kepada murid,
yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan latar belakangnya, kemudian tujuan, serta aset-aset yang dapat kita gunakan untuk mendukung terwujudnya program tersebut. Oke, gimana Bapak Ibu? Siap. Jelas Bapak. Sudah jelas? Iya. Alhamdulillah. Ya. Untuk refleksi hari ini, saya siapkan Mentimeter. Ya. Silahkan. Bisa diakses di chatbox ya. Linknya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan kegiatan kita pada hari ini? Setelah melalui kegiatan hari ini, ada linknya dan ada kodenya. Silahkan Bapak Ibu isi. Bahagia, wes. Selalu ada ilmu baru. Oh, berarti Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini sudah terpuaskan dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Mungkin itu saja. Siap. Bapak. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.